Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ayudwipa dengan NPM E1J016122. Yang terhormat Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Ganevianti, MS, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Insinyur Sigit Sujatmiko, MSc PhD, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Insinyur Fahru Rozi, MSc PhD, selaku dosen penelaah 1. Dan yang terhormat Dr. Insinyur Marlin, MSc, selaku dosen penelaah 2. Langsung saja, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Respon Pertumbuhan dan Hasil 4 Varietas Cabai Hibrida dengan Pola Tanam Tunggal dan Kombinasi di Dataran Tinggi. Cabai merah, atau yang biasa disebut dengan nama latin Capsicum annum L, merupakan tanaman hortikultura yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Secara umum, cabai merah memiliki kandungan gizi dan vitamin seperti kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, B1, dan C. Selain memiliki kandungan gizi dan vitamin, cabai merah juga bermanfaat sebagai bumbu masak dan obat-obatan, sehingga cabai merah banyak digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan industri. Produksi cabai merah di Indonesia pada tahun 2015 dapat sebesar 1.045.181 ton. Pada tahun 2016 sebesar 1.045.591 ton. Pada tahun 2017 sebesar 1.060.520 ton. Sedangkan produksi cabai di negara lain seperti Cina dapat mencapai 15.520.000 ton per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa produksi cabai di Indonesia masih sangat tergolong rendah. Rendahnya produksi cabai di Indonesia diakibatkan masih banyaknya petani yang menggunakan varietas bermutu rendah dan masih banyaknya petani yang menggunakan pola tanam tunggal atau satu varietas dalam satu area lahan. Padahal penggunaan varietas yang bermutu rendah dan penggunaan pola tanam tunggal dapat meningkatkan perkembangan hama dan penyakit lebih cepat. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, petani dapat menggunakan varietas unggul dan pola tanam secara kombinasi. Menurut Ganevianti et al. 2019, penanaman varietas Unip CH13 dengan Unip CH73 yang menggunakan pola tanam kombinasi dapat menekan serangan penyakit Cercospora sp sehingga dapat meningkatkan hasil varietas tersebut. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk menentukan varietas cabai hibrida yang cocok ditanam pada dataran tinggi. Yang kedua, untuk menentukan kombinasi terbaik 4 varietas cabai hibrida dengan pola tanam kombinasi. Adapun metode penelitian yang digunakan kali ini, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2020 sampai Agustus 2020 di Desa Talang Blitar, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pada ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Adapun alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu cangkul, timbangan analitik, meteran, gembor, jangka sorong, tray penyemaian, pH meter, dan alat tulis kerja. Selanjutnya ada pun bahan yang digunakan yaitu 4 varietas cabai hibrida, varietas Unip CH13, Unip CH53, Unip CH63, Unip CH73. Kemudian ada pestisida, korbofuran 3%, pupuk NPK, tali rafia, ajir, dan mulsa.
Rancangan penelitian yang digunakan yaitu rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL dengan faktor tunggal dengan 3 ulangan. V1 varietas unip CH13, V2 varietas unip CH63, V3 varietas unip CH53, V4 varietas unip CH73. Adapun kombinasinya V1 V2 kombinasi unip CH13 dengan unip CH53, V1 V3 kombinasi unip CH13 dengan unip CH53, V1 V4 kombinasi unip CH13 dengan unip CH73, V2 V3 kombinasi unip CH63 dengan unip CH53, V2 V4 kombinasi unip CH63 dengan unip CH73, V3 V4 kombinasi unip CH53 dengan unip CH73. Sehingga diperoleh 10 kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan, sehingga terdapat 30 unit satuan percobaan. Tahapan pelaksanaan. Yang pertama ada pembibitan. Benih yang digunakan yaitu dari varietas unip CH13, unip CH53, unip CH63, dan unip CH73. Sebelum benih disemaikan, terlebih dahulu dilakukan perendaman menggunakan air hangat selama 30 menit. Barulah benih disemai selama 4 minggu di dalam tray penyemaian. Yang kedua ada analisis tanah. Analisis tanah dilakukan di laboratorium ilmu tanah untuk melihat kandungan NPK, pH, dan C organik. Yang ketiga ada persiapan media tanam. Persiapan media tanam dilakukan dengan pengolahan tanah menggunakan cangkul sebanyak 2 kali. Yang pengolahan lahan pertama dilakukan dengan mencangkul tanah sedalam kurang lebih 15 cm. Yang pengolahan lahan kedua dengan menggeburkan tanah dengan membuat guludan berukuran 100 cm dikali 600 cm. Keempat, pemasangan label. Pemasangan label dilakukan setelah masa pengolahan lahan selesai. Pemasangan label bertujuan untuk memudahkan saat pemberian perlakuan serta pengamatan. Yang kelima, ada penanaman. Penanaman dilakukan setelah bibit berumur 28 hari setelah semai, dengan cara membuat lubang pada mulsa dengan jarak 50 cm kali 50 cm. Selanjutnya ada penentuan sampel. Penentuan sampel dilakukan secara acak dengan mengambil 6 tanaman dari setiap guludan. Yang ketujuh ada pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi yaitu pengairan. Pengairan dilakukan dengan metode penyiraman menggunakan gembor. Pengairan dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore apabila cuaca tidak hujan. Selanjutnya, penyulaman. Penyulaman dilakukan 5-7 hari setelah pindah tanam dengan cara mengganti bibit yang mati dengan bibit yang baru. Selanjutnya ada pengajiran. Pengajiran dilakukan pada saat tanaman berumur 15-20 hari setelah tanam dengan menancapkan bambu di dekat tanaman sedalam 20 cm. Selanjutnya perempelan. Perempelan dilakukan sebanyak 2 kali pada saat cabai berumur 15-20 hari setelah tanam dan pada saat cabai berumur 60-70 hari setelah tanam. Selanjutnya ada pemupukan. Terdapat 2 jenis pupuk yang digunakan, yaitu pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik yaitu yang digunakan yaitu pupuk kandang ayam yang telah mengalami proses pengomposan selama 30 hari. Pupuk anorganik dilakukan setelah seminggu setelah pemberian pupuk organik dengan cara memasukkan pupuk ke dalam mulsa yang telah diberi lubang di dekat lubang tanam. Selanjutnya ada penyiangan. Penyiangan dilakukan saat lahan telah ditumbuhi gulma yang mengganggu tanaman. Penyiangan dapat dilakukan secara manual dengan cara mencabut gulma atau menggunakan arit. Yang terakhir ada pengendalian OPT. Pengendalian OPT dilakukan dengan secara manual dengan membuang tanaman yang terserang penyakit
dan melakukan pemasangan perangkap serangga di sekitar lahan penelitian. Yang kedelapan ada pemanenan. Pemanenan dilakukan pagi hari setelah cabai sudah memasuki kriteria panen, yaitu buah sudah berwarna merah penuh dan sudah berumur 80-90 hari setelah tanam. Pemanenan dilakukan dengan interval waktu 1 minggu sekali sebanyak 6 kali panen. Variabel pengamatan yang pertama ada tinggi tanaman. Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang sampai titik tumbuh mulai dari tanaman berumur 1 minggu setelah tanam dari persemaian menggunakan meteran. Yang kedua, umur tanaman berbunga. Pengamatan dilakukan pada saat tanaman sudah berbunga atau bunga pertama antesis dan pembungaan sudah mencapai 50% dari populasi per peta. Yang ketiga yaitu luas kanopi. Luas kanopi diukur menggunakan meteran. Pengukuran dilakukan setelah panen pertama dengan cara mengukur panjang dan lebar tajuk. Yang keempat ada diameter batang. Diukur pada batang ruas ketiga dari permukaan tanah dan dilakukan pada saat panen terakhir menggunakan jangka sorong. Yang kelima ada bobot buah pertanaman. Bobot buah pertanaman dihitung dengan cara menimbang jumlah buah cabai pertanaman pada setiap dilakukan pemanenan dengan menggunakan timbangan analitik. Yang keenam ada bobot buah per petak. Bobot buah per petak dihitung dengan cara menimbang jumlah buah cabai yang dipanen setiap petak pada tanaman sampel dengan menggunakan timbangan analitik. Yang ketujuh ada panjang buah. Panjang buah diukur dari pangkal buah sampai ujung buah yang dilakukan setiap kali panen pada tanaman sampel. Yang kedelapan ada diameter buah. Diameter buah diukur pada bagian pangkal, tengah, dan panjang buah menggunakan jangka sorong yang kemudian dirata-ratakan. Yang kesembilan ada jumlah buah yang dapat dipasarkan atau marketable yield. Dihitung dengan cara menimbang seluruh buah yang dipanen, kemudian dikurangi dengan buah yang tidak layak jual seperti halnya buah busuk, terserang hama, penyakit, dan lain sebagainya. Adapun variabel penunjang, yang pertama pengamatan penyakit tanaman. Pengamatan dilakukan dengan mencatat jenis penyakit, penyebab penyakit yang menyerang tanaman cabai, dan jumlah tanaman sakit yang dilakukan dengan interval 1 minggu setelah penanaman sampai panen terakhir. Yang terakhir ada analisis data. Data dari hasil pengamatan dianalisis secara statistik menggunakan uji F pada taraf 5%. Hasil yang berbeda nyata akan diuji lanjut dengan MRT atau Duncan Multiple Range Test. Berikutnya dana percobaan. Dapat dilihat pada PowerPoint saya bahwa terdapat 10 perlakuan dengan 3 ulangan sehingga didapatkan 30 petakan. Baiklah, itulah hasil dari presentasi proposal saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.